sambil lari, sambil dribble dengan kecepatan tinggi dan pura-pura umpan tapi langsung ditendang ke gawang dan gol itu terjadi. Sampai penjaga gawangnya tertipu kan? Itu benar itu. Berapa kali begitu itu dalam permainan? Itu bisa kita lakukan karena memang proses latihannya yang benar. Wah, ini luar biasa. Ini Karena tips waktu bagi para pemain kita muda. di drill oleh Pak Wenas langsung. Oh, di drill ya. Memang latihan seperti itu sering kita lakukan. Wah, termasuk wingback Jaya Hartono ini ya. Iya, betul. Iya, Coach Jaya Hartono itu. Suruh dribble seakan-akan mau umpan tarik tapi syutingnya ke gawang. Dan berhasil, dan terbukti itu terus kita lakukan. Wah, bagaimana caranya supaya punya kecepatan tinggi? Walaupun itu mungkin barangkali dari bakat atau dari anugerah yang di atas, tapi paling tidak punya latihan atau kiat-kiat khusus. Bagaimana cara supaya kita tuh punya tendangan keras, punya cross yang bagus, dengan naluri akurasi passing yang bagus, terus kita punya naluri yang bagus. Mungkin kiat-kiatnya tolong disampaikan ke para pemain muda ini. Jadi pertama gini, pertama itu karena bakat. Ya, karena bakat. Karena bakat. Saya kebetulan bisa cepat lari karena saya dulu berangkat dari atletik. Oh, betul. Saya pelari 100 meter. Tadi mau saya tanyakan itu. Saya pelari 100 meter di usia 10 sampai usia 14 tahun di Makassar. Iya. Jadi kalau ada antar SD SMP pasti saya medali emas. Nah, betul, medali emas. Jadi ini yang akan saya kejar bahwa saya nanti juga akan bicara dengan pelatih atletik. Jadi peningkatannya berapa persen untuk sepak bola itu? Karena dari teknik cara melari aja tuh dipelajari kan begitu. Iya. Jadi ada peningkatan berapa persen itu? Jadi kenapa saya bisa cepat? Karena teknik lari saya benar. Karena saya 4 tahun. Iya. 4 tahun mulai. Atletik itu 4 tahun. 4 tahun, mulai dari usia 10 tahun. Oh, 10 Karena tahun. atletik kan ada antar SD dulu. Betul. Ada antar SMP. Betul. Dan di Makassar saya sering juara untuk wilayah Kota Makassar. Ini sudah terjawab ini. Angan-angan saya mau istilahnya komunikasi. Ya benar, saya punya angan-angan ingin komunikasi dengan pihak atletik ini. Para pelatih bagaimana itu peningkatannya. Ternyata Coach Hanafing ini awalnya dari atletik. 4 tahun lagi. Kali ini saya ketemu sama Coach Hanafing yang sudah lama belum berjumpa, baru kali ini. Bagaimana kabarnya Coach Hanafing? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana keluarga? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah sama-sama baik. Jadi Coach Hanafing ini adalah berasal dari Makassar, terkenal dengan klub Bima Kencana. Yang dari Makassar, terus dia datang ke Surabaya dan sekarang menetap di Surabaya. Mungkin istri dari Surabaya, keluarga dari Surabaya? Istri Blitar. Oh, istri Blitar. Jadi Jawa Timur. Jadi makanya menetap di Surabaya karena ya kebetulan lama di Niak Mitra ya. Jadi perlu kami perkenalkan, sebetulnya tidak perlu dikenalkan karena Coach Hanafing adalah sosok yang memiliki leadership yang cukup bagus, yang mumpuni. Jadi makanya itu di Niak Mitra pun sebagai kapten tim dan berhasil meraih juara dalam waktu yang singkat. Setelah generasi seniornya pergi, ada generasi yang saya sebut di dalam generasi sebelumnya. Generasi kedua ya. Generasi pertama kan Mas Joko dan kawan-kawan. Nah, generasi kedua saya. Oh iya, jadi generasi kita lanjutkan generasi Coach Hanafing ini adalah istilahnya yang kedua dan meraih prestasi yang luar biasa. Hampir 2 kali juara sebetulnya ya. Kemudian generasi ketiga Joko Susilo itu. Oh gitu ya. Saya baru tahu sekarang ini. Generasi keempat kita udah bubar. Oh iya ya. Jadi generasi saya pertama saya sama teman-teman, termasuk Ruti Coaches yang CS itu. Terus yang kedua juga Coach Hanafing, yang ketiga Joko Susilo yang dari Malang itu. Yang keempat bubar. Jadi sangat disayangkan ya. Tapi memang itulah takdir ya. Jadi begitulah. Jadi Coach Hanafing ini adalah syarat dengan prestasi fenomenal ya, sebagai kapten tim,
di Niak Mitra juga di nasional juga juara SEA Games di Manila pada tahun 1991 ya, bersama Ferel Hatu dan Yusuf Eko Dono, termasuk Widodo C Putro. Terus siapa lagi? Aji Santoso. Aji Santoso, wah, luar biasa ini. Iya, jadi seangkatan itu. Ya. Jadi tahun 91 juara SEA Games itu. Mudah-mudahan tahun ini bisa meraih juara kembali ya. Itu medali emas kita yang terakhir. Iya, dan 32 tahun sampai sekarang. 32 tahun baru belum sampai saat ini belum yang meraih lagi. Kita mau bahas nih. Kenapa gitu. 32 tahun kita tidak meraih prestasi yang bagus. Ada apa itu? Ya, itu kan harus jadi tanda tanya kan. Iya. Sedangkan daerah negara lain kayak Thailand 1 tahun 2 tahun juara lagi. Vietnam malah terakhir ini dia mendominasi. Iya. Nah, ini problem kita di situ. Betul. Ini yang kita nanti bahas. Iya. Jadi mungkin setelah PSSI Ketum terbentuk, mungkin ada waktu akan membahas tentang itu ya. Mungkin fokusnya ke sana ya. Kemarin Desember sebenarnya kita udah membahas itu. Oh gitu ya. Kenapa youth development kita belum berkembang yang baik. Jadi yang dikatakan youth development yang ini yang saya berusaha untuk melakukan riset, mudah-mudahan Coach ini yang sejalan bisa yang membantu punya, jadi sejalan, mudah-mudahan lah bisa berhasil sambil berjalan ini. Jadi kami yang narasumber yang berkepentingan juga terlibat langsung akan kami hubungi ya. Jadi kami sendiri juga Coach Naufing ini pada saat jadi pemain ini luar biasa, punya kelebihan yang luar biasa, punya kecepatan, punya strength yang bagus, kaki kiri yang kuat. Jadi pernah saya lihat pada pertandingan di Surabaya Niak Mitra itu sambil lari, sambil dribbling dengan kecepatan tinggi dan pura-pura umpan tapi langsung ditendang ke gawang, dan gol itu terjadi. Sampai penjaga gawangnya tertipu kan. Itu benar itu. Berapa kali begitu itu dalam permainan? Itu bisa kita lakukan karena memang proses latihannya yang benar. Wah, ini luar biasa. Karena ini tips bagi para pemain muda. Kita di drill oleh Pak Wenas langsung. Oh, di drill ya. Memang latihan seperti itu sering kita lakukan. Termasuk wingback Jaya Hartono ini ya. Iya, betul. Iya, Coach Jaya Hartono itu. Suruh dribble seakan-akan mau umpan tarik tapi syutingnya ke gawang. Dan berhasil, dan terbukti itu terus kita lakukan. Jadi semua yang kita lakukan itu tidak kebetulan. Iya, jadi bukan kebetulan. Karena tapi ini memang proses perencanaan. Iya, dari perencanaan. Ada proses yang dilakukan dan itu prosesnya tidak 1 hari 2 hari. Berbulan-bulan kita lakukan itu. Makanya jadi kadang orang melihat kita kok crossingnya kok akurat terus. Bilang kita lakukan ini bukan 1 hari 2 hari. Iya. Sepanjang latihan kita lakukan itu. Iya. Jadi saya pikir ini Coach Naufing ini terkenal dengan larinya kencang sampai ada istilah larinya seperti kijang. Kata orang itu. Apa benar itu? Bagaimana itu ceritanya itu? Kok sampai dikatakan begitu? Ya di media-media juga kan sering ditulis begitu. Iya. Si kijang dari Surabaya. Memang itu ciri khas itu ya. Itu memang trademark lah itu. Karena kan media kan pasti membuat satu tulisan yang menarik. Iya. Seperti dulu kita punya waktu Mas Joko ngelatih Mitra ada yang kecil siapa namanya? Dibilang si Kancil. Iya. Ya, udah meninggal ya. Siapa lagi lupa saya. Oh gitu ya. Yang pemain kita yang kecil dari Cepu kalau tidak salah itu. Lupa saya, udah lama itu. Oh, jadi udah meninggal ya. kasih. Iya. Kan akhirnya dikasih gelar si Kancil karena kecil kan. Iya. Kecil lincah. Jadi tidak salah saya sore ini ketemu sama Coach Naufing yang selama ini belum berjumpa udah lama dengan beliau ini. Waduh, luar biasa ini. Jadi ini momentum yang bagus sekali bahwa saya bisa ketemu sore ini. Terakhir ketemu dengan Mas Joko itu waktu pernikahan putrinya ya. Oh iya. Di ITS. Di ITS ya. Terakhir jadi saya undang pas hadir ya. Hadir. Nah, jadi begitu ya. Iya. Jadi di sini kali ini saya akan bicara tentang pembinaan dengan Coach Naufing ini karena memang bidangnya yang selama ini Coach Naufing ini banyak berkecimpung di coach, jadi sebagai instruktur yang ditunjuk oleh PSSI untuk mungkin lisensi D, C dan B ya. Jadi di situ membawa itu wewenang di situ. Jadi untuk itu tidak ada salahnya bahwa saya sendiri akan bicara tentang bagaimana membahas tentang kepelatihan maupun pemain muda yang perlu ditingkatkan. Karena ada hubungannya. Karena kalau seandainya para pelatih atau coach-nya yang ada sekarang ini salah melatih,
apa yang diberikan oleh Coach Hanafing ini tidak disampaikan, atau instruktur dari Coach Hanafing ini tidak pelaksanaannya tidak baik atau kurang maksimal, maka dampaknya akan berat bagi para pemain muda yang ada di Indonesia ini. Betul. Saya kira begitu. Betul. Barangkali itu mungkin bisa disampaikan. Betul. Itu ya. Betul. Jadi kita bahas tentang gimana sih kita ini sekarang lagi rame kan SEA Games ini. Iya. Orang berharap, masyarakat sangat berharap, bahkan kita juga di kepelatihan juga sangat berharap bahwa ini mungkin emas berikutnya. Ya. Jangan lagi kita putus lagi. Ya, sudah 32 tahun kita tidak mendapatkan prestasi. Iya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena setelah kita tahun 91, sistem pembinaan usia muda kita ini asal jalan saja. Ya. Kita hanya punya Suratin Cup. Ya, itu pun turnamen. Itu pun juga turnamen dan usia 17 tahun. 17 tahun. Hanya kemana anak-anak yang 13, 15, ya kan? Jadi kemudian tidak ada wadah untuk suatu pertandingan yang resmi begitu. Setelah dia 17 ada Suratin Cup, itu pun turnamen. Setelah itu kemana lagi? Kemana lagi ya, betul. Ya. Nah, kemudian yang kedua, coach education kita juga. Ya, orang sana sudah pelatihnya sudah banyak sekolah yang berlisensi A, AFC, bahkan sudah ada yang pro. Kita setelah tahun 91 kita AFC aja kurang. Iya. Ya, cuman berapa yang ada punya AFC. Akhirnya waktu era Nurdin Halid itu dibuatlah satu keputusan, ada A nasional, B nasional, C nasional. Karena rata-rata kalau regulasi AFC waktu itu kan batasan 30 tahun. 31 sudah tidak bisa ikut AFC. Tidak bisa ikut lagi. Nah, makanya dibuatlah itu untuk menghandle kelemahan kita di kepelatihan. Termasuk saya yang umurnya sudah lewat itu. Karena apa? Ketika kita mau membina anak-anak usia muda ini, kalau hanya berdasarkan pengalaman sebagai pemain, pasti kesulitan. Sedangkan sepak bola sekarang sudah ilmu pengetahuan. Sudah ilmu. Nah, itu baru sebatas itu. Belum lagi teknologi. Ya, sekarang orang sudah main IT semua. Main IT. Nah, inilah yang kelemahan kita. Terus di mana anak-anak muda yang punya bakat di daerah-daerah dari Sabang sampai Merauke ini yang punya bakat hebat, bakat alam yang hebat, tapi tidak dapat pelatih yang bagus, transfer knowledge ke pelatihan tidak ada. Betul. Jadi mereka berangkat masuk ke timnas sebatas bakat dia sebagai pemain bola. Sehingga yang bahasa kita 3 moment, ketika dia hilang bola dia tidak tahu bagaimana saya mau mulai bertahan nih. Bagaimana grup bertahan saya, bagaimana tim bertahan saya gitu. Ketika dia sukses berebut bola, bagaimana dia memulai penyerangan. Ada ruang untuk transisi dia tidak lakukan karena tidak ada ilmu di bawah. Nah, inilah yang harus kita pangkas. Nah, setelah beberapa tahun jalan masuk liga, di zaman Galatama pun kita kan tidak ada. Tidak ada pembinaan usia muda, tidak ada kompetisi usia muda. Nah, setelah masuk liga, ada Liga 1. Barulah Liga 1 ada Elite Pro, setelah ada Luis Milla. Luis Milla datang itu baru Luis Milla datang, dia tanya, waktu kita itu ada, dia kumpulkan kita juga para instruktur senior, kita dikumpulkan, dia tanya, pemain-pemain muda ini berasal dari mana? Ambil dah contoh, Evan Dimas ini dulu dilatih siapa? Ya kan? Nah, karena Evan Dimas saya tahu karena dia dari Mitra Surabaya, saya jelaskan. Evan Dimas ini waktu kecilnya latih ini. Terus pelatihnya sudah punya lisensi apa? Ya, betul itu. Ya kan? Jadi kalau Evan Dimas gaya mainnya begitu, wajar. Itu gaya dia. Belum ada gaya transfer ilmu yang sepak bola modern. Ya kan? Makanya Evan Dimas di eranya itu dia selalu mau datang minta bola. Bukannya dia membuka ruang, ya kan? Tidak salah, saya bilang. Tidak salah, nah ini kita yang salah sebenarnya. Nah, jadi tanya lagi. Untuk kedepannya pasti sekarang harus ada perubahan. Liga-liga ini ada nggak fondasi pembinanya? Tidak ada, kita nggak punya. Jadi kita punya Liga 1 tapi akademinya nggak ada. Makanya waktu itu kita sama Butisa apa semua, Butisa masih sekjen. Nah, barulah dirumuskan. Dibuatlah Elite Pro Academy. Yang sekarang ini. Nah, yang sekarang sudah masuk tahun ke-5 kalau tidak salah ya. Pro ini. Ya, Elite Pro Academy. Dibikinlah waktu itu masih usia 16 18. 18 20 waktu itu baru 2 dulu lah.
Nah, setelah berkembang masuk 16. Setelah berkembang lagi masuk yang 14. Ya sekarang 14, 16, 18 dan rencananya tahun ini katanya ada Liga 1 usia 20. Iya. Nah, masuk pembinaan. Nah, ini kan yang membuat kita baru berjalan 6-7 tahun lah kalau tidak salah. Iya. Ya kan? Sedangkan Vietnam yang sudah menjalankan itu pembinaan 10 tahun, dia sudah dapat hasilnya sekarang. Iya. Lihat Vietnam sekarang. Dia sudah juara SEA Games 2 kali berturut-turut. Saya pernah 3 kali, hampir 4 kali saya ke Vietnam. Ya. Wah, luar biasa dia. Luar biasa pembinaan. Luar biasa pembinaannya. Inilah yang sekarang kita mau kejar ini. Ya. Nah, setelah kita sudah, karena saya banyak terlibat juga di situ, setelah kita masuk, lihat di Elite Pro Academy, ternyata juga masih banyak klub-klub yang tidak melakukan pembinaan gitu. Iya. Nah, oke. Jadi sekarang sebelum kita melanjutkan ke tentang pembinaan dan kepelatihan, kami ingin kembali atau saya akan pertanyakan tentang ceritanya gimana sampai ke Surabaya dan masuk klub Niak Mitra itu. Iya kan? Iya. Karena apa? Kok sampai sekarang pensiun tetap di Surabaya ini? Ini kan pertanyaan yang besar ini. Iya kan? Tolong dijelaskan. Jadi gini Mas Joko. Iya. Waktu itu Bima Kencana kan main lawan Niak Mitra di Tambak Sari. Iya. Jadi kita ini kan tim kecil. Iya. Tim kecil yang orang pastilah Niak Mitra pasti bantai lah Bima Kencana. Iya. Kebetulan di Bima Kencana kan banyak juga anak-anak muda. Saya baru usia 18. Mungkin saya waktu itu sudah pindah ya saya. Sudah pindah. Mas Joko udah enggak di situ. Iya. Ya masih ada Budi Aswin, masih ada. Siapa Dula Rahim, masih ada lah. Masih beberapa senior yang ada. Mas Joko sudah ke Jaka Utama. Iya. Yanita Utama. Yanita Utama. Ya. Mainlah kita karena kita dianggap mungkin tim yang lemah. Iya. Kita semangat. Divisi 2 kalau nggak salah ya. Sudah digabung. Oh, sudah digabung. Divisi 2 dibubarkan digabung. Iya. Karena kan Galatama kan cuma 16 waktu itu. Iya. Makanya sisanya digabung. Iya. Itu. Mainlah kita semangat kita main. Nah, kebetulan Pak Wenas juga nonton. Oh gitu. Pak Wenas nonton, dilihat Niak Mitra ini kesulitan menghadapi kita gitu loh. Apalagi kalau saya dapat bola, Budi Aswin setengah mati jaga saya. Iya. Gitu. Termasuk Wayan Diana. Waduh, ini anak kecil bahaya ini, kiri luar ini katanya. Umur berapa waktu itu? Masih 18. Oh, 18 tahun. 18. Wah, punya kecepatan, 18. Punya dribbling yang bagus ya. Jadi penonton juga senang gitu loh. Akhirnya penonton itu berteriak. Ada teriak-teriakan, enggak tahu bahasa Jawa. Waktu itu kan saya belum paham kan. Suruh ambil gitu loh. Oh gitu. Bilang, ambil ini anak ini. Banyak yang bilang, banyak yang sorak-sorak. Jadi pada saat pertandingan itu memberi oplos gitu sama Hanafi ya. Jadi banyak yang menyampaikan teriak-teriakan penonton ke Om Basri. Oh iya. Suruh rekrut saya gitu. Iya. Jadi setelah pertandingan selesai kita kalah 1-0 aja. Oh gitu. Kalah 1-0. Iya. Malamnya Om Basri datang ke hotel kita. Iya. Saya dijemput ketemu Om Wenas. Iya. Saya bicaralah dengan. Jadi berawal dari situ ya. Saya bicaralah dengan Om Wenas bahwa Om Wenas bilang kamu dengar sendiri tadi itu penonton teriak-teriak. Ya, suruh ambil nomor 11, makanya Om tertarik. Iya. Itu akhirnya saya sampaikan ke bos saya, Pak Arianto Mandilolo, kita punya owner. 1 minggu kemudian Om Basri ke Makassar, bayar transfer lah, transfer. Saya tidak tahu berapa nilainya. Langsung saya berangkat ke Surabaya. Oh iya, terus begini, kan waktu itu kan sudah masuk Niak Mitra nih ceritanya. Masuk Niak Mitra itu kesannya gimana selama memperkuat Niak Mitra pada saat masih istilahnya yang dimiliki oleh almarhum Pak Wenas, yang kemudian diambil alih oleh Jawa Pos. Nah itu kesan-kesannya gimana? Kok saya lihat kamu disebut kayak bosnya pemain Niak Mitra. Apa benar itu, Bu? Coba diceritakan ini. Jadi kita cerita di awal saya ke Surabaya kan. Jadi ketika saya di Niak itu 1 bulan, 2 bulan, saya nggak betah Mas. Saya minta pulang. Latihannya itu saja. Iya. Masa setiap hari jenuh saya cuma dorong bola, crossing, dorong bola. Jadi saya kasih spesialisasi tahu, gitu. Jadi saya kasih tahu Pak Basri. Saya panggil Teta dia kan. Teta, apa ndak ada lagi latihan lain Teta? Masa setiap hari latihan dorong bola crossing. Bilang,
ini cara latihan yang benar supaya jadi otomatisasi. Kamu sabar aja dulu lah, sabar dulu. Nah, akhirnya ya saya ikut. Jadi motorisnya itu terasa itu yang nggak ada sekarang. Nggak ada, betul. Jadi ketika kita bawa, saya lihat Samsul Arifin jauh, saya sudah tahu, sudah tinggal betul. Samsul tinggal matok pakai aja naluri bola. Aja, umpannya pakai naluri aja. Tiap hari kita dilatih begitu. Nah, lewat jalan terus, akhirnya teman-teman di era kita ketika kita juara, senior sudah selesai, kita bangkit junior, kita juara, habis itu banyak yang pindah kan. Ada yang ke Petro, ada ke BPD Jateng, ada kemana lah, pergi semua. Tinggal saya. Yang salah satu senior. Yang masih bertahan. Nah, saya diminta tunas inti sama Pelita Jaya. Nah, Pelita Jaya sudah datang. Pak Nirwan Bakri malah datang langsung ke Omenas. Setiap betul terhadap kota Surabaya ini. Jadi perlu dapat tanda jasa ini. Jadi penghargaan ini. Pak Nirwan datang ke Omenas, minta saya akhirnya Omenas suruh sopirnya jemput saya kan. Saya ke rumahnya. Tapi Pak Nirwan udah pulang. Oh gitu. Nah, ini tadi Pak Nirwan datang. Dia minta kamu. Nah, saya bilang, Anaping, saya kalau yang lain pergi silahkan. Saya tidak keberatan. Tapi saya tidak mau kau pergi. Ya, itu yang Pak Wenas. Ya saya masih ingat. Dia bilang, yang lain silahkan pergi. Tapi Hanapi nggak boleh pergi. Saya juga nggak tahu Mas, apa maksudnya gitu loh. Kenapa saya dipertahankan sama Pak Wenas? Yang orang semua udah pergi. Yesi pergi, Freddy pergi, semua udah pergi. Jaya Hartono. Jadi yang pergi. Seangkatan kamu ini pada pergi semua. Dan duitnya banyak gitu kan. Kontraknya besar. Kontraknya besar. Saya cuma baru sekitar 350 lah gaji waktu itu. Nggak ada kontraknya, waktu aja kontraknya. Gaji aja kan. Dia bilang, nah ini ada uang sedikit, kan. Ya untuk kamu kasih keluarga lah sebagai rasa terima kasih Om supaya kamu tetap di Niak Mitra. Oh gitu. Nah, lanjutlah saya dengan anak-anak muda yang generasi ketiga. Generasi Joko Susilo, Sunardi dan dari Malang itu. Lanjut 2-3 tahun Pak Wenas menyatakan bubar. Oh gitu. Nah, waktu Niak Mitra bubar itu, saya pertama Mas yang tahu sejarah bubarnya. Oh gitu, gimana itu ceritanya? Jadi malamnya saya dipanggil, kan saya kaptennya waktu itu, kaptennya. Saya sudah jadi kapten. Malamnya saya dipanggil ke rumahnya Pak Wenas. Beliau menyampaikan, Ping, Om minta maaf dulu, karena besok kita mau main tuh. Kalau nggak salah lawan Kelantan dari Malaysia. Besok itu pertandingan terakhir Niak Mitra. Saya kaget. Karena kita nggak tahu kan, kita pikir uji coba kan. Kelantan kebetulan datang ke Indonesia. Nah, kita pikir uji coba itu. Nah, ini pertandingan terakhir dan di situ saya menyatakan Niak Mitra bubar. Jadi perpisahan, pertandingan perpisahan. Tapi ini jangan kau sampaikan. Hanya saya hanya kamu saja yang supaya kau tahu bahwa itu pertandingan perpisahan kita. Rasanya ini, waduh, sedih lah. Sedih betul. Ini klub kita belain habis-habisan. Betul itu. Bilang, Om, apa tidak ada lagi cara lain? Misalnya begini, kalau Om sudah tidak mampu, tidak apa-apa, kita bikin aja. Apakah nanti kita di Liga 2, yang penting pembinaannya jalan. Jangan sampai bubar. Karena Niak Mitra ini punya sejarah. Satu-satunya klub Indonesia yang juara di luar negeri. Betul. Aga Cup kan belum ada juara kita, klub-klub kita juara, kita kan yang juara. Nah, ini yang kita harus jaga, Om. Tapi dia tidak ungkapkan apa-apa perasaannya. Yang penting dia sudah mungkin sudah capek lah kurus bola, ya kan. Sedangkan anak-anaknya mungkin tidak ada yang meneruskan. Ya sudah. Makanya ke Jawa Pos itu. Nah, setelah pertandingan selesai, Pak Supangat minta saya untuk bicara sebagai perpisahan kan. Nah, saya bicara lah di penonton, kan banyak penonton Mas waktu itu. Saya bicara bahwa saya kalau masih ada owner, ada bos yang mau menangani ini, kami, saya dan kawan-kawan tidak akan pergi. Kami akan tetap di sini. Wah, luar biasa kan? Itu. Nah, statement yang luar biasa. Setelah selesai kita malamnya Pak Dahlan telepon. Langsung. Abdul Muiz. Abdul Muiz datang ke mes, hubungi saya. Saya bawa dijemput saya ke Karah, masih di Karah situ. Pak Dahlan ada di Inggris.
Saya ngobrol lah sama, kan masih belum ada HP apa kan. Ngobrol lah saya sama Pak Dahlan. Nah, kalau masih ada pemainnya, masih ada senior, nah, saya bilang saya jamin bos, saya juga tidak akan kemana-mana kalau bos mau ambil alih itu. Ya, mungkin paling tidak ada 11, 12, 13 orang lah. Nanti sisanya kita cari. Iya, cari, betul. Oke, kalau begitu tunggu saya pulang. Oh. Nah, nanti saya bicara sama Pak Wenas. Iya. Nah, di move lah di media besoknya. Oh, gitu. Bahwa Pak Dahlan mau mengambil alih Niak Mitra. Oh, gitu. Nah, setelah katanya saya enggak ikut waktu Pak Dahlan dengan Pak Wenas. Nah, Pak Wenas menyampaikan silakan ambil tapi Niaknya jangan. Pakai mitranya saja. Iya. Nah, itu pun jadi masalah. Karena kalau pakai mitra berarti kan klub baru, Mas. Iya. Nah, kebetulan saya masih di timnas. Terus? Masih di timnas persiapan SEA Games yang mau ke Manila itu. 91 itu. Ya, yang juara itu. Ketuanya Pak Cardono kan. Iya. Nah, saya sampaikanlah ke Pak Cardono. Tolong Pak, ini ada klub saya yang Niak. Oh ya, saya sudah tahu itu. Sudah tahu Niak Mitra bubar gini. Akhirnya minta tolong saya ke Pak Cardono sehingga mitra ini bisa langsung ikut di Galatama. Sudah mau dari Galatama ke Liga kan. Iya. Nah, Liga Indonesia dijadikan satu perserikatan sama Galatama. Tidak apa-apa, saya nanti jamin mitra bisa langsung ikut Liga 1. Iya. Itu. Ya, alhamdulillah setelah jalan kita diterima PSSI. Karena mungkin lobby saya tadi itu Pak Cardono. Karena kalau namanya mitra, ya klub baru dong. Iya, betul. Dia harus dari divisi 2 lagi, divisi 3. Karena kebijakan Pak Cardono tadi. Karena saya main di timnas, saya menyampaikan itu untuk menolong. Jasanya luar biasa ini. Makanya waktu setelah mitra berdiri, Pak Dahlan semua serahkan ke saya. Urusan transport, urusan apa semua. Makanya anak-anak panggil saya bos. Bosnya pemain jadi muncul. Statement seperti itu bos. Karena ya memang semuanya jasanya dari ini luar biasa ini. Jadi wajar itu kalau para pemain menjulukin bosnya pemain itu di Niak Mitra. Bagaimana saya bilang waktu itu? Iya kan? Saya bilang, bagaimana kau panggil saya bos? Saya nggak ada duit ini. Bukan karena duitnya, tapi karena saya cuma ngatur aja. Istilahnya Niak Mitra atau mitra ini sudah terselamatkan kan begitu kan? Setelah terselamatkan juga finansialnya anak-anak juga saya jamin. Oh gitu. Ya, yang gajinya jadi saya atur kan karena saya kan tahu gajinya teman-teman itu. Ini gajinya 250 Pak Dahlan, dinaikkan jadi 300, gitu. 350. Jadi ada peningkatan. Ya, kemudian ada juga usulannya dari Coach Hanafing. Ada namanya uang muka. Rata-rata ada 1 juta, 2 juta. Secara tidak langsung ini manajer coach ini. Manajer pemain itu. Ya, disitulah jalan. Pulang SEA Games saya cedera, Mas. Oh gitu ya. Cedera lutut, saya tidak bisa lagi meneruskan ke mitra. Iya. Jadi gini, saya lihat ya perjuangannya luar biasa itu. Saya tidak seperti Coach Hanafing. Benar ini. Jadi Coach Hanafing ini benar-benar jasanya luar biasa untuk Niak Mitra, untuk Kota Surabaya. Nah, sekarang begini, kita bicara tentang pembinaan. Pada saat generasi yang pertama, saya CS ini kan, terus ke generasi yang kedua, Coach Hanafing CS ini kan perlu waktu beberapa tahun, kira-kira 1 tahun 2 tahun. Saya kan kita 2 tahun baru 2 tahun ya. 2 tahun. Jadi 2 tahun ini bagaimana cara baik melatihnya Coach Basri maupun mungkin dari kebijakan Pak Wenas almarhum itu kok sampai dalam waktu 2 tahun dalam waktu singkat itu prestasinya luar biasa, bisa meraih juara, bahkan informasinya 2 kali sebetulnya. Nah, itu tolong diceritakan. Mestinya kita juara di Lampung kan. Di Lampung ya. Terus karena bagaimana kejadiannya? Ada kasus mestinya kita harus tambahan nilai karena kita seri kan. Ada pemain tidak sah, mestinya kan kita menang. Nah, tapi diputuskan di Komdis tetap seri. Sehingga nilai kita nggak tambah. Kalau kita tambah kita juara. Bukan Pelita Jaya yang juara. Jadi itu akal-akalan pengurus yang lama itu. Jadi Niak Mitra seharusnya juara, diakal-akali. Setelah tahun berikutnya kita juara. Tahun berikutnya baru juara. Seharusnya 2 kali juara. Dan jadi itu menyamai juga, generasi saya. Itu pun juga kita sisa 3 pertandingan. Kita sudah juara. Seharusnya juara sudah. Nah, kenapa itu Mas Joko? Pembinaan Niak Mitra ini generasinya berlanjut terus. Betul, Jadi ketika era Mas Joko senior kita, Om Menasek sudah bangun. Sudah dipersiapkan. Ada Al-Hadad, ada Ahmad Alamudi, ada Johannes Giohera, Jesse Mustamu.
Yesi belum ada. Belum. Jaya? Rubianto, Jaya belum. Joko Slamet? Belum juga. Belum juga. Belum. Jadi di eranya Joko ini kan saya masuk sudah. Oh gitu ya. Ketika Joko pergi kan masih senior. Saya sudah ada. Nah yang ada di situ generasi anak muda-muda itu ya saya sebut tadi itu. Iya. Ya, ada Ahmad Alamudi, ada Al-Hadad, ada saya, ada Rubianto. Sudah membangun mitra junior. Tapi ada beberapa yang sudah diselipkan ke senior. Nah, ini hampir sama yang saya lihat di Manchester United. Oh gitu. Ketika Alex Ferguson dia buat tim. Mungkin Pak Wenas menyentuh itu barangkali. Mungkin itu. Sehingga MU itu bisa bertahan berapa puluh tahun kan? Betul. Generasinya jalan terus. Hilang Beckham masih ada ini, hilang ini. Nah, itu yang kita lihat di Niak Mitra. Gitu. Jadi ketika era senior kita selesai, kita sudah punya pengalaman ini. Betul. Kan? Bergabung dengan senior. Karena kita kan sering main tuh. Ya kalau Dula Rahim cedera saya main. Kadang Dula Rahim jadi selalu diberi kesempatan. Jadi sudah diberikan kesempatan kita gitu loh. Kalau Samsul Arifin istirahat, Al-Hadad main. Ya betul. Begitu juga yang lainnya. Jadi kan? ketika ini pergi, tinggal nambah aja. Itu loh. Makanya tinggal nambah, datanglah Yesi, Freddy Muli, Jaya Hartono. Betul. 1 tahun kita juara. Jadi ini pembinaan yang berhasil luar biasa itu. Ini klub-klub lain atau SSB atau akademi semua perlu mencontoh ini pembinaan di Niak Mitra itu yang berkelanjutan. Iya benar. Betul. Jadi tidak putus di tengah-tengah gitu. Kita butuh proses. Butuh proses itu. Dan proses itu tidak bisa datang begitu saja. Makanya kemarin tuh Coach Surgical cerita, jadi kita itu harus sabar. Betul. Kak Persiba ini harus sabar. Seperti Coach Aji yang dia memberi kesempatan anak-anak muda, terutama anak-anak Surabaya. Kita nggak boleh kesempatan. Bagus dulu, kan? Jangan dulu dituntut ya macam-macam. Jangan dituntut harus juara jangan. Tapi harus beri kesempatan kan begitu. Pembinaan yang benar ya begitu ya. Kalau kita bicara di kompetisi kita ya. Karena kalau kita bicara seperti level-level klub Eropa seperti Barcelona, Real Madrid, di Prancis ada Paris Saint-Germain. Mereka wajar kalau bicara juara karena dia punya modal besar, dia punya duit. Sepak bolanya sudah bagus maju, gitu loh. Sudah maju betul. Ya kan? Mungkin akademinya tinggal penunjang saja. Kalau kita kan belum. Kita tim nasional aja kita baru level Asia Tenggara. Betul. Belum bisa tembus Asia. Jadi apa yang harus kita bangun di sepak bola kita sekarang? Pembinaan dulu. Pembinaan nih. Jadi yang saya katakan ikutkan kompetisi liga kita harus fokus harus pemain fokus usia mudanya gitu loh. Harus fokus. Supaya dengan ini lambat laun 5-10 tahun akan lahir pemain-pemain. Ini karena ada naturalisasi karena pembinaannya terlambat. Kenapa Sintayong bilang saya butuh pemain-pemain berkualitas? Betul, karena dia istilahnya dalam arti reputasi kan. Betul, dia menjaga reputasi, dia harus cari pemain yang kualitas kan begitu. Kita baca di media, saya nggak bisa mengharapkan ini. Betul. Iya kan? Saya harus butuh. Jadi yang salah kita sendiri, bukan pelatihnya. Ya itu kita kan kembali lagi ke kita. Kalau mau hebat, development kita bangun. Nah sekarang gini, Coach. Jadi kan sebagai pemain kan paling tidak ada persiapan atau kiat-kiat. Bagaimana caranya supaya punya kecepatan tinggi, walaupun itu mungkin barangkali dari bakat atau dari anugerah yang di atas, tapi paling tidak punya latihan atau kiat-kiat khusus. Bagaimana cara supaya kita itu punya tendangan keras, punya cross yang bagus, dengan naluri akurasi passing yang bagus, terus kita punya naluri yang bagus. Mungkin kiat-kiatnya tolong disampaikan ke para pemain muda ini. Jadi pertama gini Mas, pertama itu karena bakat. Karena bakat. Karena bakat. Saya kebetulan bisa cepat lari karena saya dulu berangkat dari atletik. Betul. Saya pelari 100 meter. Tadi mau saya tanyakan itu. Saya pelari 100 meter di usia 10 sampai usia 14 tahun di Makassar. Jadi kalau ada antar SD SMP pasti saya medali emas. Betul, medali emas. Jadi ini yang akan saya kejar, bahwa saya nanti juga akan bicara dengan pelatih atletik. Jadi peningkatannya berapa persen untuk sepak bola itu? Karena dari teknik cara melari aja tuh dipelajari kan begitu. Jadi ada peningkatan berapa persen itu? Jadi kenapa saya bisa cepat? Karena teknik lari saya benar.
Gitu. Karena saya 4 tahun. Iya, iya, iya. 4 tahun belajar. Atletik itu 4 tahun? 4 tahun, mulai dari usia 10 tahun. Oh, 10 Karena tahun. atletik kan ada antar SD dulu, betul, ada betul, antar SMP. Betul. Dan di Makassar saya sering juara untuk wilayah Kota Makassar. Ini sudah terjawab ini. Ya. Angan-angan saya mau istilahnya komunikasi. Ya benar, saya punya angan-angan ingin komunikasi dengan pihak atletik ini. Para pelatih bagaimana itu peningkatannya. Ternyata Coach Hanafing ini awalnya dari atletik. 4 tahun lagi. Nah, kebetulan itu punya guru saya kan ada almarhum Saleh Bahan. Oh ya, itu pemain bola juga nggak salah itu. Kiper ya. Tapi dia guru. Iya ya, guru dia juga. Guru olahraga. Oh, gitu. Jadi dia yang membina kita di atletik. Oh iya iya. Karena dilihat saya ada bakat lari, makanya saya dimasukkan di atletik. Nah, waktu kita ada Popsi di Jakarta, itu saya 2 ikut. Popsi di Ragunan pertama, saya ikut atletiknya, saya ikut sepak bolanya. Oh gitu, dua-duanya dapat. Tapi akhirnya harus saya putuskan satu. Oh gitu. Akhirnya Saleh Bahan bilang harus kau buang ini. Iya. Yang mana kau pilih, sepak bola kah atau atletik? Karena saya memang sprinter 100 meter. Wah. Akhirnya dia kasih cerita saya, kalau kau atletik, kamu dapat lawan-lawan hebat tuh. Iya. Kamu hanya lari 1 menit, sudah selesai. Kalau kau tidak masuk 5 besar, out. Out, betul. Sepak bola masih terus kau main. Iya. Saya pikir-pikir, ya enak sepak bola juga. Iya. Akhirnya saya pilih di sepak bola. Takdir membawa ke sepak bola. Karena waktu Popsi itu kan usia 15 tahun, 16 tahun usia saya waktu itu. Iya. Nah, jadi berangkatlah dari situ. Akhirnya saya memutuskan saya sepak bola. Iya. Nah, karena waktu di atletik juga kita banyak memang latihan untuk nambah kecepatan. Misalnya kita skipping. Ini kan irama kan. Terus teknik koordinasi kan. Teknik koordinasi. Iya, koordinasi antara kaki, tangan, otak. Jadi sebelum kita memulai latihan itu koordinasi. Koordinasi dulu, betul. Harus banyak gerakan-gerakan yang motorik itu begitu kan. Jadi ketika kita sudah menguasai itu secara otomatis nanti. Iya. Seperti kamu latihan cross bola itu otomatis itu kan. Jadi kita bisa nambah sendiri kecepatan itu. Kecepatan bisa diatur itu. Jadi itulah, ini tips yang luar biasa ini. Terima kasih coach ini. Makanya saya lihat ini. Terima kasih coach ini. Anak-anak kita yang sekarang kita lihat kenapa teknik larinya banyak yang salah. Betul. Itu salah satu kendala itu. Ya, kita harus memang kerjasama dengan pelatih-pelatih. Terutama umur kira-kira umur berapa? Waktu umur 10 tahun ya? Ya, saya waktu jadi basicnya di situ ya. Iya. Makanya waktu saya pegang PON kemarin, saya kerjasama dengan Mas Paitela. Oh, Mas Paitela, Jakarta? Ya, dia kan Jatim dia. Oh, sekarang Jatim? Iya, di Jatim. Oh, gitu. Waktu kita PON, supaya anak-anak PON ini ada spesifik latihan sprint. Diajar. Jadi kita di Stadion Delta Sidoarjo dia latihan. Saya nanti akan datang itu atletik itu. Betul itu. Betul. Karena sepak bola di era sekarang ini kan serba cepat. Ya, serba cepat itu. Sepak bola sekarang sudah permainan yang cepat. Perlu koordinasi tadi itu. Siapa yang lambat sudah pasti ketinggalan. Jadi yang zaman kita dulu ada playmaker, pembagi bola yang hanya sudah nggak laku sekarang. Iya, nggak laku. Sekarang siapa yang bisa memainkan sepak bola cepat itu pemenang. Betul. Berarti kan butuh pemain-pemain penyerang yang cepat. Butuh gelandang-gelandang yang cepat. Dia muncul dari belakang. Nah, bagaimana bisa cepat kalau teknik larinya nggak bagus? Iya. Nah, sekarang begini, Coach. Jadi saya benar-benar ucapan terima kasih atas Coach Hanafing ini. Jadi yang pemikiran saya bahwa saya lihat seperti Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Itu larinya kan betul-betul itu ideal begitu loh. Ini menandakan bahwa dia memang mungkin dari unsur atletik begitu, ya kan? Kita juga waktu Pro AFC kita ke Alaves kan waktu itu. Kita ada belajar di Alaves tentang akademi, development akademi di Alaves. Karena di Alaves juga banyak pembinaan akademinya bagus. Dia punya pelatih fisik memang juga diajarkan bagaimana teknik berlari. Betul. Karena di Alaves ada yang namanya soccer school, ada yang akademi. Yang soccer school yang anak-anak kecil-kecil kayak gini kan. Soccer school, Itu sudah diajarkan teknik lari sama pelatih fisiknya. Jadi jangan salah. Jadi koordinasi itu banyak. Kalau basicnya salah ya salah terus, ya kan? Sama seperti orang jalan. Kalau jalannya salah ya kakinya melebar begini ya terus melebar sampai dewasa. Tapi kalau dia sudah diatur. Makanya saya lihat di sana itu anak-anak yang 10 tahun, 12 tahun. Dia banyak main di agility, skipping itu. Oh ya, skip itu. Itu dia dikawal betul sama pelatihnya. Ini gerakannya begini. Iya. Nah,
Betul itu. Jangan sampai dia salah di situ. Iya, salah di situ. Kan kalau salah di situ, salah seterusnya. Iya, akhirnya teknik larinya nggak bagus. 1 tahun kemudian saya diundang. Oh, sama FIFA. FIFA yang undang saya ke Thailand. Ke Thailand. Nah, saya minta restu ke PSSI. Iya. Nah, akhirnya saya diberangkatkan ke sana, ke Thailand. Iya, iya. Ya meskipun bahasa Inggris nggak pas-pas ya, kan, kita nekat aja kan. Namanya kita mau cari. Udah lama tinggal di Surabaya, iya, bonek kan. Udah berangkat ke Thailand, nah pulang modal itu bonek harus diterapkan itu. Barulah saya diakui oleh FIFA sebagai betul-betul diakui FIFA. Jadi sebagai. Tapi selama saya belum workshop FIFA, saya sudah bantu-bantu Pak Emra. Oh iya, yang kalau senior ada, itu. Kalau ada kegiatan di Jawa Timur, saya asisten. Ya, sering saya lihat itu memang. Asisten. Iya. Nah, dari pengalaman itulah saya baru berani ketika saya sudah punya. Nah, sekarang sudah berapa lama sebagai instruktur selama ini? Kurang lebih hampir 20 tahun. 20 tahun. Wah, luar biasa ini. Alhamdulillah ya, bersyukur ya. Pertama sebagai pemain berhasil, menyelamatkan Niak Mitra juga berhasil, terus sebagai instruktur juga berhasil, terutama yang ditunjukkan di tim Persibaya. Dari pembinaan sampai akademi, menyalurkan juga coach-coach yang bagus. Kalau tidak salah, selama 5 tahun, kita juara 20. Nah, juara 17, juara 20, surat tingkap juara. Seger Sutrisno yang menangani. Itu mantan pemain Persibaya. 17 tahun baru juara lagi kan? Ya, 17 tahun baru juara. Kemudian Elite Pro usia 18 2 kali juara 3. 2 kali juara Liga. Juara 3. Usia 16 juga. Usia 16. Yogi Kastania juga sukses. Jadi setiap level juara itu. Juara. Karena ditangannya pelatih-pelatih yang kita mentor. Betul, betul.